Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Kami akan mempresentasikan mengenai pernyataan prakarsa perubahan. Perkenalkan semuanya, kami kelompok B2 yang mana kami dibimbing oleh Bapak Fasilitator Pak Walidwan, lalu pengajar praktik Ibu Feni Yulia Pamelasari, ini yang di tengah ya Ibu Bapak, yang paling cantik, lalu calon guru penggerak yang terdiri dari Pak Ganjar Suwardani, Pak Ganjar Winanjar, Ibu Leni Widyastuti, Bu Rosemila Amalia, Ibu Bibin Ipana, dan saya sendiri Evi Nurul Huswatun. Baik, kita akan mulai presentasinya. Kemarin kami berdiskusi mengenai visi mengenai murid kita di masa depan. Sekarang yang kami diskusikan, tapi ada garis besarnya dari hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu kami ingin murid kami di masa depan adalah murid yang memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Diskusi yang kedua adalah kami ingin murid kami di masa depan memiliki keunggulan dalam membuat ide inovatif, mampu berkarya nyata, dan literat sepanjang hayat. Di sini digambarkan murid-murid di masa depan, baik SD, SMP, SMA, di mana mereka adalah murid-murid yang literat, murid-murid yang bernalar kritis, dan memiliki keunggulan dalam prestasinya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ganjar Winanjar untuk mempresentasikan slide 3. Pada Pak Ganjar Ya, terima kasih Bu Evi. Bu Evi mohon maaf itu slide-nya belum berubah di sini Bu Evi. Ini? Ya. Oh. Ya. Bentar, Pak. Kalau sekarang, Pak? Nah, sekarang sudah Bu. Sudah. Jadi waktu tadi sebelumnya saya mempresentasikan belum tampil slide-nya. Belum. Ya, ini slide yang kedua ya Bapak Ibu, yang tadi fasilitator Pak Hikwan, Ibu pengajar praktik Bu Feni, dan kami dari kelompok 2 ada Pak Ganjar Suwardani, Pak Ganjar Winanjar, Bu Leni, Bu Rosemila, Bu Wiwin, dan saya sendiri Bu Evi. Ini yang tadi saya presentasikan. Yang pertama diskusi 1. Kami ingin murid kami masa depan adalah murid yang memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk selalu belajar dimanapun dan kapanpun, serta kami ingin murid di masa depan memiliki keunggulan dalam membuat ide inovatif, mampu berkarya nyata dan literat sepanjang hayat. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ganjar Winanjar. Baik, terima kasih Bu Evi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan visi. Rumusan visi yang kami buat yaitu terwujudnya insan yang sadar belajar sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Adapun kalimat pernyataan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan budaya positif sadar belajar melalui pembiasaan literasi sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Evi. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini adalah rumusan visi dari kelompok 2 dan kalimat pernyataan prakarsa perubahan. Selanjutnya slide 5 dan ke-6 akan disajikan oleh Ibu Wiwin. Kepada Ibu Wiwin saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Evi. Untuk rencana bagja, ya silakan slide-nya Bu Evi. Ya,
prakarsa perbuahan, yaitu kelompok kami kesepakatan bersama yaitu mewujudkan budaya positif, sadar belajar melalui pembiasaan literasi di sekolah. Mengapa kelompok kami memilih ini? Karena literasi tidak pernah selesai, karena kita punya rasa tanggung jawab yang besar. Hampir semua lini sekolah, baik itu kami di sekolah SSD, Bu Epi sendiri, kemudian Pak Ganjar SMP, Bu Mila SMP, dan saya sendiri, Bu Leni, kemudian Pak Ganjar Suargani di SMK. Literasi ini memang semuanya, ya artinya semuanya bersangkut paut pasti dengan literasi. Nah, pertanyaannya, buat pertanyaan utama yaitu apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat baca murid. Nah, tindakannya yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang kegiatan literasi sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan guru. Yang ketiga, melakukan kuesioner mengenai minat baca untuk murid. Minat baca untuk murid. Lanjut Bu Epi. Selanjutnya ambil pelajaran, yaitu pertanyaannya, siapakah orang yang sudah berhasil menggalakkan budaya baca di sekolah? Yang kedua, bagaimana dia mengatur pembiasaan membaca di sekolah? Kemudian yang ketiga, aktivitas membaca apa saja yang pernah dilakukan? Yang keempat, situasi yang seperti apa yang dapat membuat murid senang membaca? Kemudian yang kelima, bagaimana dengan minat baca yang ada pada diri saya? Nah, untuk tindakannya, yaitu satu, mencari orang yang pernah berhasil menggalakkan program budaya membaca di sekolah. Yang kedua, melakukan studi tiru, artinya kepada orang-orang yang memang sudah berhasil meningkatkan minat baca. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mencari tahu dan mencatat bagaimana usaha yang sudah dilakukan orang tersebut. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu Wiwin. Baik, untuk selanjutnya tahap rencana bagja yaitu tahap yang ketiga akan disajikan oleh Ibu Leni Widyastutni. Kepada Ibu Leni saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Evi. Tahapan ketiga dari bagja ini yaitu gali mimpi. Nah, di kelompok kami pada tahap yang ketiga ini gali mimpinya karena ini gali mimpi itu berarti kita berandai-andai, maka pertanyaan yang kami rumuskan itu jika program minat baca ini berhasil menumbuh kembangkan dan meningkatkan budaya membaca di sekolah, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan? Nah, berasal dari pertanyaan ini, ada beberapa tindakan yang akan kami lakukan. Pertama, membuat refleksi untuk kenali kesalahan, tantangan, dan solusi dalam program minat baca. Yang kedua, mendokumentasikan setiap kegiatan. Dan yang ketiga, membuat grafik perkembangan minat baca. Nah, untuk rencana tahap yang keempat, yaitu jabarkan rencana, beberapa pertanyaan sudah kami buat. Yang pertama, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat murid? Yang kedua, berapa lama target waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya hingga rencana itu terwujud? Yang ketiga, tindakan apa yang harus dilakukan untuk mendukung kegiatan meningkatkan minat baca murid? Yang keempat, bagaimana cara mengukur kemajuan minat baca murid? Yang kelima, bagaimana cara menyemangati agar meningkatkan minat baca murid dapat berhasil? Dari 5 pertanyaan ini, ada beberapa tindakan juga yang kami rumuskan. Yang pertama, membuat peta rencana untuk meningkatkan minat murid. Yang kedua, memajang peta rencana di ruang guru agar diketahui rekan sejawat lain sebagai usaha promo. Yang ketiga, membawa buku ke sekolah setiap murid bebas sesuai jenjangnya, kemudian terus membaca sampai selesai, kemudian silang baca buku lain dengan teman. Selanjutnya, membuat data laporan kemajuan murid dalam minat baca. Dan yang terakhir, tindakan yang dilakukan, melakukan budaya membaca secara konsisten di kelas dan di sekolah. Nah, untuk tahap yang kelima mungkin oleh yang lain ya Bu Evi? Iya, betul Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Leni. Tahap yang terakhir yaitu tahap A
atur eksekusi akan dijelaskan dan disajikan oleh Pak Ganjar Suargani. Kepada Pak Ganjar saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini setelah kita menjabatkan ya, kita akan masuk ke atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau kemajuan saya dalam meningkatkan minat baca murid? Maka daftar tindakannya adalah membuka relasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid tentunya. Ya, kita bisa melihat sampai di mana posisi minat baca murid itu. Selanjutnya mungkin Bu Evi ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rosmila untuk memberikan penguatan dan lalu mengatur sesi tanya jawab. Kepada Bu Mila saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Evi. Minta diulang lagi di slide-nya. Yang awal Bu Evi. Ini Bu. Ya, Bapak Ibu yang hebat, kami dari kelompok 2 ini akan memberikan telah memberikan mengungkapkan visi dari kelompok kami ya. Kami ingin murid kami di masa depan ini murid yang sadar terhadap proses, sadar memiliki yang terwujudnya insan yang sadar belajar sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila ya. Mangga Bu Dedeh yang pertama ya mau memberikan tanggapan, silakan Bu Dedeh. Atas kesempatan yang diberikan, sangat menarik sekali presentasinya. Dalam rumusan visi di sini terlihat bahwa arah tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok 2 adalah terwujudnya insan yang sadar belajar sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Saya menanggapi ini kata insan ya, ini sifatnya umum. Mohon nanti ditanggapi apakah visi ini akan diterapkan di lingkungan seperti apa ya, karena kalau insan itu berarti manusia, target objeknya itu siapa, itu yang pertama. Karena kan kalau visi itu harus yang namanya target itu harus jelas yang dibidiknya siapa untuk diwujudkan di masa yang akan datang. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah perwujudan atau implementasi dari visi ini. Implementasi dari visi ini sadar belajar sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana perwujudan atau implementasi dari visi ini secara operasional, ya, yang selaras dengan 6 dimensi profil. Itu barangkali pertanyaannya. Saya ingin meminta penjelasan terkait objek dari visi ini, terwujudnya insan. Ini insan yang dimaksud itu apakah visi ini berlaku untuk di lingkungan seperti apa, umum gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perwujudan atau implementasi operasional dari visi ini sehingga selaras dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti apa operasionalisasinya? Boleh? Ya. Terima kasih Bu Dede. Boleh saya menyampaikan jawaban. Baik. Yang nomor 1 ya, mengenai kata insan dalam rumusan visi terwujudnya insan yang sadar belajar sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Di sini saya akan mencoba menjawab. Insan di sini bukan hanya peserta didik, namun juga warga sekolah. Jadi kami ingin memberikan contoh, kami sebagai warga sekolah, guru dan staf administrasi sekolah ya, ingin memberikan contoh panutan kepada peserta didik bahwa
eh, sadar belajar. Seorang guru pun maupun peserta didik maupun tenaga administrasi sekolah sadar belajar, dia mempunyai semangat untuk mengembangkan literasinya, sehingga anak bisa tergugah atau dapat termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan literasinya. Mungkin seperti itu. Mangga teman-teman yang lain untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Bu Dedeh yang kedua. Terima kasih. Tanggapan sedikit nggak apa-apa, Bu Mila? Gimana? Ya, sedikit aja, satu kalimat mungkin. Boleh. Ya, kalau tadi objeknya insan itu adalah seluruh warga sekolah, tidak terkecuali guru, PTK, dan sebagainya, bahkan mungkin orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, ini kontradiktif dengan keterangannya. Di keterangannya itu adalah profil pelajar. Ya, Bu Mila. Barangkali. Bu Mila. Ya. Bu Mila. Ya. Izin Mohon menambahkan. Bu Mila. Ya. Izin menambahkan. Mangga. Oh ya, itu muncul kata insan itu. Muncul kata insan itu karena yang kita didik itu adalah murid. Murid itu adalah manusia, manusia itu adalah insan. Kenapa kami munculkan kata insan? Karena yang akan kami didik untuk memiliki profil pelajar Pancasila itu adalah manusia, bukan hanya selama dia menjadi murid saja, tetapi proses belajar selama di tempat, misalkan di tempat sekolah gitu ya, di sekolah itu akan membentuk insan yang sadar belajar. Jadi bukan murid yang sadar belajar, tetapi insan terus belajar walaupun sudah tidak jadi murid. Itu yang kami maksudkan. Terima kasih. Ya, menanggapi terima sedikit. kasih Pak Ganjar. Boleh menanggapi sedikit, Pak Ganjar? Ya, monggo. Nggak apa-apa ya? Ya, monggo. Ini hanya diskusi aja. Kalau analoginya seperti itu, bahwa insan untuk cakupan yang lebih luas dan lebih lama, lebih panjang, kalau visi dirumuskan seperti itu, khawatirnya nanti kesulitan untuk mengukur ketercapaiannya, karena kita tidak bisa memantau dan mengontrol murid kita 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Begitu Pak. Oh ya, Pak Ganjar. Tidak sampai sejauh itu sih Bu. Ya, jadi begini. Ya. Tujuan kami mendidik itu adalah membentuk generasi seperti halnya Merdeka Belajar itu dipersiapkan untuk mempersiapkan generasi yang siap hidup di tahun 2045. Pertanyaannya, apakah Merdeka Belajar itu mengharuskan sekolah terus mengamati siswa sampai nanti mereka hidup di tahun 2045? Tidak kan? Makanya kami munculkan kata insan supaya yang kami bentuk itu murid yang nantinya akan menjadi seseorang yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Sehingga kami di sini memilih kata insan, bukan memilih kata siswa. Awalnya kami itu memilih antara murid, generasi, dan insan. Kalau generasi berarti cuma satu generasi. Awalnya begitu diskusi kami. Akhirnya kami pilih insan karena yang ingin kami bentuk itu adalah murid yang siap hidup selalu seperti itu, sampai kapanpun selalu sadar belajar, selalu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang kami siapkan adalah insannya, bukan akan kami awasi terus, tapi kami bentuk insan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Begitu maksudnya. Saya kembalikan ke Bu Ros. Ya, terima kasih Pak. Sebentar. Ya, terima kasih Pak Ganjar atas tambahannya mengenai pertanyaan yang pertama dari Ibu Dedeh. Selanjutnya, mangga
apabila ada rekan lain yang mau menjawab pertanyaan nomor 2 dari Ibu Dede mengenai perwujudan sadar belajar itu seperti apa. Ya, Boros. Pak Ganjar. Sedikit menambahkan ya. Pak Ganjar Suargadi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, Boros, untuk sedikit menanggapi tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dede. Yang pertama terkait dengan insan ya. Memang insan itu luas cakupannya, dan itu pun juga memang di diskusi kami juga cukup mendalam untuk didiskusikannya. Tetapi yang bisa kami tangkap sehingga kami memunculkan nama itu atau kata itu karena memang posisinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, bahwasannya insan itu kita tidak terbatas misalnya murid itu pasti akan menjadi orang tua punya anak juga, tentunya setelah orang jadi orang tua punya peran dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di dalam bagja kami disampaikan bahwasannya untuk memulai dengan sadar belajar itu kita hanya memunculkan satu kegiatan, yaitu literasi. Dengan literasi, bahasanya memang itu cukup luas juga. Artinya, kita memang salah satu tindakan yang disampaikannya adalah budaya positif sadar belajar melalui pembiasaan literasi sekolah. Artinya memang kami menangkapnya atau kami merealisasikannya secara teknis itu baru dalam bentuk pembiasaan literasi sekolah. Ketika misalnya warga sekolah sudah mulai membiasakan dengan literasi, kami berharap dan kami pun juga punya cita-cita tentunya hasil dari literasi itu memang akan menciptakan sadar belajar. Karena sadar belajar itu sesuatu hal yang memang harus dibentuk dari berbagai sudut. Tentunya tidak bisa hanya dalam satu bentuk sudut atau satu bentuk kegiatan. Sehingga literasi inilah sebagai gerbang utamanya. Dan kami munculkan di dalam bagja ini adalah literasinya. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya tentu akan mendukung. Karena literasi juga kan bentuknya luas. Literasi tidak hanya membaca ya. Membaca, menulis, mendengar. Artinya itu pun juga mungkin semua bisa mendukung tercapainya warga sekolah yang sadar belajar. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih, Bu Ros. Ya, terima kasih Pak Ganjar Suargani atas jawaban dari pertanyaan Ibu Dede. Selanjutnya barangkali ada Pak Ramdhani ya, mangga silahkan. Terima kasih Ibu Mela atas kesempatannya. Menarik sekali dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi kebetulan maaf Pak Rama, maaf suaranya mungkin kurang jelas ya di saya terdengar. Kita terdengar Bapak Ibu. Maaf. Suaranya jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Ya terima kasih Bu Mela, tadi sangat menarik sekali ketika mau disampaikan. Kebetulan di kemarin eksplorasi konsep di 1.3.4 di modul refleksi mandiri, saya pun menuliskan dan saya pun membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi membaca dan literasi pada murid. Nah, jadi ini sangat menarik sekali bagaimana saya juga bisa sedikit ATM ya, adaptasi tiru tentang bagaimana pertanyaannya, bagaimana data penulisannya. Namun ada satu pertanyaan yang ada di benak saya. Jadi tadi ada tantangan. Nah, dari tantangan ya, mungkin tadi ada di slide tantangan. Ini pertanyaan saja adalah kira-kira jika visi ini diterapkan dan diaplikasikan, menurut Bapak Ibu, tantangan terberat seperti apakah yang mungkin akan dihadapi? Ya, jadi sebetulnya
tantangan terberat seperti apa yang kira-kiranya Bapak Ibu hadapi, serta apa sih solusinya. Mangga Pak Dina. Salah satu bentuk aplikasi literasi yang diterapkan di sekolah saya sih mungkin ada namanya program literasi ya. Program literasi itu ada di setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis kita membaca. Juga kami juga ada jurnal literasi yang harus diisi oleh murid-murid. Tapi ya salah satu contoh yang menjadi tantangannya adalah sangat-sangat sulit sekali ketika murid 15 menit atau sampai 20 menit pertama suruh membaca, karena apa? Karena tidak ada kontrol. Harusnya itu guru-guru yang ada di pelajaran pertama itu yang mengontrol mereka untuk membaca. Tapi terkadang ibu dan bapak gurunya juga telat masuk kelas. Seperti itu salah satu tantangan yang saya hadapi. Nah, yang mungkin bagi kelompok ibu, kelompok dua ini yang jadi pertanyaan saja, apakah tantangan terberat yang diprediksi menurut ibu dan bapak akan terjadi jika dari ini atau pembiasaan ini dilaksanakan, dan kira-kira apakah ibu sudah punya solusi untuk tantangan tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Ramdhani. Mangga Ibu Wiwin atau Ibu Evi yang mau mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Pak Ramdhani, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Saya Bu Evi dulu atau saya dulu? Saya dulu aja Bu, yang karena saya sedikit masih panjang. Iya. Terima kasih Bu Mila atas kesempatannya. Di sini saya ingin mencoba sedikit berpendapat mengenai pertanyaan dari Pak Ramdhani, bahwa menurut Bapak Ibu, pertanyaannya tadi ya, menurut Bapak Ibu tantangan terberat itu seperti apa yang kira-kira nanti akan dihadapi dan apa solusinya. Menurut saya pribadi, nanti mungkin teman-teman akan berpendapat tantangan terberat itu dimulai dari diri saya sendiri. Nah, di sini di slide-nya itu, sebentar Pak, di slide-nya itu, nah ada pertanyaan ya, ketika mengambil pelajaran, bagaimana dengan minat baca yang ada pada diri saya sendiri. Nah, apabila di sana kita belum muncul rasa konsisten, itu tantangan terberat menurut saya ya, dari diri saya sendiri. Ketika minat baca saya rendah, maka bagaimana saya bisa menggerakkan program budaya positif literasi yang saya sendiri buat visinya, tetapi saya sendiri belum tergugah atau belum benar-benar konsisten dalam melaksanakan literasi untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Tantangan selanjutnya bisa muncul dari hal kolaboratif ya, seperti dari tidak adanya dukungan dari guru-guru lain ataupun kepala sekolah. Nah, makanya di slide ini kami sudah menampilkan tindakan-tindakan pada jabarkan rencana, bahwa nanti kita harus membuat peta rencana untuk meningkatkan baca murid. Sebentar. Nah, ini dulu kita harus mengumpulkan data untuk menemukanali apa hal positif dan apa hal yang negatif, seperti hal-hal yang nantinya akan terjadi ketika program literasi atau budaya positif dari literasi itu kita laksanakan. Nah, makanya di sini kita harus melakukan wawancara kepada kepala sekolah, diskusi dengan rekan guru, juga murid itu sendiri, sebagai hal-hal prinsipal dari kolaboratif gitu maksudnya Pak ya. Itu yang kedua. Nah, solusinya tadi ada di sini, di tindakan ini ya, solusinya untuk yang hal-hal kolaboratif. Nah, lalu ingin menambahkan sedikit untuk tadi Bu Dedeh yang dijawab oleh Pak Ganjar. Saya setuju sekali, ingin sedikit menguatkan bahwa literasi itu merupakan gerbang. Literasi itu merupakan gerbang utama dari sadar belajar. Karena literasi itu tidak hanya membaca, tetapi yang saya pelajari, literasi itu terdiri dari 6 jenis literasi. Yang pertama ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, juga literasi budaya dan kewarganegaraan. Di situ sudah terselipkan atau tersirat secara implisit
bahwa dengan kita menerapkan literasi dan 6 literasi dasar ini, kita akan membuka anak-anak untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini literasi budaya tentunya berkaitan dengan kebinekaan global, ya. Literasi digital berkaitan dengan kreatif, juga nanti masuknya ke keterampilan abad 21 di mana komunikatif, critical thinking, kolaboratif, juga ada literasi sains, baca tulis dan numerasi. Seperti itu. Sedikit tambahan dari saya, mangga saya lanjutkan kepada Ibu Wiwin. Iya, terima kasih Bu Epi dan Bu Mila. Saya hanya menambahkan saja, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Epi. Hanya ini berbagi pengalaman saja, berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah. Untuk dari pertanyaan Pak Ramdhani, yaitu bagaimana tantangannya terberat ya ketika literasi ini dijalankan di sekolah. Tantangan terberatnya jelas ini sekali ya, yang saya rasakan sebagai tim dari literasi sekolah ini, yaitu membangun konsistensi supaya program itu berkelanjutan berjalan. Itu jelas ya. Nah, tadi kalau saya sendiri, yaitu tadi keteladanan dari diri saya sendiri ketika saya mencoba membuat program ini. Kita sebagai pendidik, sebagai tim literasi sendiri itu harus juga membaca dan menulis. Itu ya, mungkin tadi ada bertanya kepada orang yang sudah berhasil. Nah itu ya, jadi ketika membuat sebuah program ini jelas tantangannya terberat yaitu membangun konsistensi supaya ini berkelanjutan program ini ya. Nah yaitu dengan cara yaitu teladan dari kita sendiri sebagai tim literasinya. Kemudian yang kedua, apa sih solusinya? Yaitu tadi ya, koordinasi, komunikasi dengan tim semua di sekolah. Di sekolah saya sendiri sebenarnya di samping tim literasi, kepala perpustakaan, kemudian tim jurnalistik, kemudian kami membangun dengan OSIS juga kerjasama bagaimana program 10-15 menit ketika awal pembelajaran itu berjalan, yang mana kami bekerja sama dengan wali kelas ya, kemudian kami koordinasi sebelumnya dengan para PKS, baik itu PKS kurikulum, kemudian ketika dilaksanakan atau diprogramkan di dalam RKT dan RKJM itu kami berkoordinasi sehingga program ini di sekolah kami itu harus berjalan. Dan alhamdulillah ketika 10-15 menit ketika jam pertama di awal pembelajaran kami melakukan. Nah itu kemudian solusinya ya Pak Ramdhani. Kemudian yang kedua, dalam literasi juga di sekolah kami juga read aloud. Artinya setiap Rabu dan Jumat kami melakukan membaca bersama semua siswa di lapang, semua tingkat. Kalau kami di SMP ada 3 tingkat, kelas 7, 8, 9 semua, baik dengan guru dan semua kepala sekolah baik TU itu membaca di lapang semua. Dan ini untuk solusinya mungkin itu ya, untuk meningkatkan minat baca. Kemudian dari hasil dari ketika kita sudah di lapang, kita membuat sebuah hasil bacanya. Hampir di setiap tempat, baik itu di ruang kepala sekolah, di ruang PKS, kemudian ruang guru, kemudian jelas kalau di setiap kelas kami menggunakan hasil baca itu dengan pohon literasi ya, Bapak Ibu mungkin semuanya sudah ini menggunakan pohon literasi. Kenapa? Itu pohon literasi itu artinya bahwa ada proses jangan sampai aktif saja membaca tetapi ketika dia hasilnya tidak tertuliskan. Itu saja mungkin bagian dari tantangannya itu tadi membangun konsistensi supaya program itu bisa berkelanjutan berjalan. Kemudian solusinya jelas kita membangun sebuah koordinasi komunikasi dengan semua stakeholder sekolah, baik itu dengan Bapak Kepala Sekolah, para PKS, kemudian Bapak Ibu guru dan wali kelas dan serta muridnya. Kita door to door dengan bantuan tim jurnalistik, tim literasi sekolah dan tim OSIS untuk membuat sebuah program ini berkelanjutan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terhadap pertanyaan dari Pak Ramdhani, intinya jawaban dari Ibu Evi dan Ibu Wiwin itu pada konsistensi menerapkan
budaya literasi di lingkungan sekolah masing-masing dan membangun koordinasi dan komunikasi dengan tim dan stakeholder. Seperti itu, Pak. Bisa dipahami, bisa diterima jawaban dari kami. Mangga, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf ini dari tadi raise hand, saya persilakan kepada Pak Taufik ya. Mangga Pak Taufik, saya persilakan. Halo Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Jelas nggak Bu? Halo? Jelas Pak? Jelas Pak? Jelas Oke, Pak? Bu. Ya jelas Pak, silakan. Nah, saya cuma ini aja Bu, lihat dari visinya gitu ya. Coba Bu lihat visinya Bu. Nah ini terwujudnya insan yang sadar belajar sesuai karakter profil Pancasila. Sesuai penjelasan dari Pak Ganjar, saya rasa sekolah ini mencetak insan yang belajar seumur hidup ya, sepanjang hayat. Jadi tidak hanya sekarang ya, tapi juga di masa depan dia harus selalu belajar. Jadi saya rasa visinya panjang jauh ke depan gitu ya. Jadi sangat sesuai dengan karakter, sesuai dengan agama itu terus belajar dari mulai bedongan sampai sodongan ya. Jadi artinya kita belajar itu dari mulai kita lahir sampai mati itu senantiasa menjadi seorang yang belajar sesuai dengan profil Pancasila. Saya rasa itu aja. Saya sangat respect ya sama visinya, luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Topik atas tanggapannya. Memang betul ini visinya jangka panjang bahwa tidak selamanya siswa tersebut berada di sekolah, namun ini pembelajar sepanjang hayat seperti itu. Terima kasih Pak Taufik. Saya persilahkan rekan yang lain yaitu Bu Herianti untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya persilahkan. Oh ya, maaf waktunya mungkin hanya tersedia sekitar 8 menit, 7 menit, 8 menit lagi ya. Mangga, silakan Bu Herianti. Ya, baik Bu Mila, terima kasih. Luar biasa sekali tadi penjelasan Bu Wiwin, karena memang ini sudah dilakukan di sekolahnya Bu Wiwin ya Bu ya. Justru tadi yang saya tanya, beberapa yang saya akan tanyakan itu udah terjawab semua sama Bu Wiwin. Itu kayak kapan gitu ya, terus kemudian waktunya untuk membaca, misalkan bagaimana dengan pelajaran yang lain, ternyata tadi sudah terjawab oleh Bu Wiwin, diluangkan waktu 1 hari khusus untuk membaca bersama ya. Nah cuman paling yang saya tanyakan ini dari data peta itu kan tadi ada laporannya seperti apa sih yang dibuat, lalu bagaimana memotivasi peserta didik yang lain atau misalkan bapak ibu gurunya yang memang belum minat bacanya baik gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang diungkapkan oleh Bu Herianti. Pertanyaannya yang pertama, laporannya seperti apa ya, laporan pelaksanaannya. Yang kedua, bagaimana cara memotivasi rekan guru yang belum begitu berminat terhadap kebiasaan atau membaca ya, literasi. Mangga barangkali Ibu Leni atau rekan yang lainnya yang mau membantu untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mila. Boleh saya ya, mungkin dari yang lainnya nanti tambahannya mengenai bentuk laporannya seperti apa di literasi. Keadaan sekolah Bu Wiwin dengan keadaan sekolah saya literasinya itu tidak jauh berbeda gitu ya. Apa yang dilakukan di sekolah Bu Wiwin ternyata dilakukan juga di sekolah saya. Nah, bagaimana bentuk laporannya dan bagaimana untuk menyemangati guru dan murid-murid yang lain agar selalu konsisten melakukan pembiasaan literasi ini. Kalau di sekolah saya ini berbagi praktik baik aja. Kalau di saya itu ada 15 menit membaca dilakukan setiap hari di awal pembelajaran itu bersama wali kelas. Jadi anak itu masuk tidak langsung belajar tetapi masuk untuk pembinaan wali kelas. Itu yang pertama, dan sisanya itu untuk literasi bersama wali kelas. Nah, di situ anak bukan hanya diminta membaca saja tetapi ada bentuk laporannya. Masing-masing anak itu punya jurnal baca. Nah, di situ mereka menuliskan buku apa yang dibaca, hari itu dibaca mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa,
Nah, nanti sebulan sekali itu mereka melaporkan dalam bentuk presentasi. Nah, presentasi ini masuk ke dalam laporan yang berbentuk tantangan. Kalau di sekolah saya itu ada L2C. Jadi L2C itu klub literasi perpustakaan. Nah, anak-anak yang masuk ke L2C itu mereka yang mengkoordinir anak-anak lain yang sudah selesai membaca satu buku. Mereka kalau sudah selesai membaca satu buku, mereka memasukkannya ke form tantangan buku. Nah, nanti untuk menyemangatinya biasanya di akhir tahun itu mereka mendapat rewardnya berapa. Misalnya kalau untuk tantangan itu anak yang bisa membaca 10 buku dalam satu semester atau 6 sampai 10 buku, itu mereka akan mendapat reward. Ya, rewardnya tidak jauh dari buku lagi gitu untuk mereka baca. Mungkin itu Bu Herianti jawaban dari saya. Ini share saja ya, karena sudah dilakukan di sekolah saya, mungkin bisa dilakukan juga di tempat yang lain. Mangga Bu Mila. Ya, terima kasih. Mungkin begitunya Bu Herianti jawaban dari Ibu Leni bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Leni itu merupakan praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolahnya. Jadi seperti itu bisa diterima atas jawaban dari Ibu Leni. Bu Herianti? Bisa diterima Bu, malah mau dicoba. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa jawabannya. Sama-sama. Satu lagi ya, mengingat waktu yang sangat terdesak, saya persilahkan kepada Ibu Ayu ya. Bu Ayu silahkan, barangkali mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan selama 3 menit. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 2 luar biasa, bagus sekali. Budaya positif belajar melalui pembiasaan berliterasi, sangat bermanfaat. Ini untuk yang akan saya tanyakan dari kelompok 2, adakah tadi sih sudah dijabarkan lumayan ya beberapa gambaran kegiatan membaca di sekolah oleh Bu Wiwin ya. Tapi mungkin saya ingin bertanya kembali, menurut kelompok 2, adakah kegiatan inovatif yang menyenangkan yang agar menumbuhkan cinta membaca atau berliterasi pada peserta didik? Jadi sih kadang-kadang banyak anak yang memang untuk cintanya aja belum, jadi lebih banyak terpaksa dengan kegiatan membaca. Nah, untuk menumbuhkan cinta membaca barangkali ada inovasi untuk kegiatan membaca yang menyenangkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Baik, saya akan mencoba menjawab ya. Saya dan Pak Ganjar Winanjar mungkin ya yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Siti. Namun saya dulu ya. Yang kami lakukan di sekolah kami untuk sebagai langkah agar kegiatan literasi ini menyenangkan di sekolah kami, literasinya bergiliran Bu. Jadi ada satu hari literasi Al-Quran, minggu depannya satu hari literasi musik. Selanjutnya rolling lagi literasi membaca buku seperti yang sudah dilakukan di sekolahnya Ibu Wiwin di SMP 25. Jadi kami ada macam-macam literasinya. Minggu ini literasi musik, lalu literasi apa saja selain musik juga apa saja bakat dan minat anak kita tampilkan. Misalnya anak bisa membaca puisi, bisa membuat lirik lagu apapun gitu ya, atau misalnya dia bisa bermusik, apapun alat musiknya yang dia kuasai kita tampilkan di lapangan terbuka yang disaksikan oleh seluruh warga sekolah tanpa kecuali. Nah, dari situ anak termotivasi bahwa ternyata saya mempunyai bakat minat di bidang apapun, itu bisa diterima, bisa ditampilkan di lingkungan sekolah seperti itu. Lalu ketika literasi Al-Quran pun bukan hanya membaca Al-Quran saja gitu ya, tapi bisa juga mereka bisa menyanyi kayak qasidahan seperti itu ya, gitu namanya tuh ya,
terus pakai alat musiknya gitu ya, seperti itu, alat musik yang seperti kayak kosidahan seperti itu. Kami ada ininya apa, timnya gitu, ekstrakurikulernya yang dilakukan oleh anggota Durema, Duta Remaja Masjid. Jadi semuanya kita bisa tampilkan gitu ya, seperti itu. Ada juga anak yang literasi melalui visual. Ada beberapa siswa kami yang memiliki bakat di bidang seni lukis. Bahkan maaf, ada ABK di siswa kami ya, ABK yang memiliki potensi yang luar biasa di bidang seni lukis. Kita tampilkan walaupun dia mungkin kurang bisa berkomunikasi secara verbal gitu ya, tapi dia bisa menampilkan apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai dengan menampilkan lukisan-lukisan yang dia buat. Itu seperti itu, kita pajang atau kita tampilkan, jadi untuk kembangkan motivasi dari siswa-siswa tersebut. Mungkin itu pengalaman atau praktik baik yang dilakukan oleh sekolah kami. Mangga Pak Ganjar Winanjar, barangkali ada yang ingin ditambahkan atau memberikan tanggapan yang lain. Mangga ya, silakan. Terima kasih Bu Mila, sedikit saja dari saya. Pertama, literasi itu bukan hanya membaca, termasuk menulis, berbicara, menghitung, dan problem solving. Kemudian kita juga sebagai seorang muslim ingat wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, yaitu membaca. Yang ketiga, disadari atau tidak, pengguna FB atau Facebook kebanyakan adalah orang-orang yang usianya di atas 30 tahun. Biasanya orang-orang anak-anak remaja itu menggunakannya TikTok atau Instagram. Kalau kita tangkap dari sana, berarti bagaimana cara atau inovasi untuk menumbuhkan kemampuan literasi, itu kita bisa menggunakan atau melibatkan IT. Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu pernah memperhatikan apa karya yang saya buat dalam mengerjakan tugas, ya walaupun sering terlambat, mohon maaf, itu saya jarang sekali memunculkan suara saya. Kenapa? Karena itu salah satu yang biasa saya lakukan kalau ingin melatih anak untuk membaca. Karena anak bisa membaca, anak akan tertarik membaca kalau ada gambarnya. Kalau ditambah suara kita, anak tidak akan membaca apa yang kita tulis. Nah, mungkin itu saja yang bisa inovasi yang bisa kita lakukan. Kita libatkan jangan hanya literasi membaca buku saja. Karena anak-anak suka baca WA kan. Ada satu maaf ya, saya agak panjang sedikit. Ada satu anak didik saya di kelas 7. Dia tidak bisa baca tapi bisa ngirim WA. Aneh kan? Nah, itu berarti kita libatkan inovasi-inovasi terutama dengan melibatkan IT, begitu Bapak dan Ibu. Itu saja mungkin. Terima kasih Bu Mila. Saya kembalikan ke Ibu Mila. Ya, terima kasih. Pada intinya sama ya kita ya Pak, praktik baiknya ya dengan Pak Ganjar Winanjar. Mangga Bu Evi terakhir mungkin ya yang mau memberikan tanggapan atau tambahan. Silahkan Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Mila. Saya ingin sedikit menambahkan, luar biasa sekali ya inovasi dari SMP-nya Bu Mila dan Pak Ganjar juga. Tadi Bu Siti Ayu bertanya budaya positif tentang budaya positif sangat bermanfaat. Lalu adakah kegiatan inovatif yang menyenangkan seperti itu ya Bu? Kalau di SD, ya, sebentar, apakah suara saya jelas? Jelas Bu Evi. Oh ya, soalnya kalau di saya jadi kayak ada eho-nya gitu. Mohon maaf Ibu Mila, Ibu Mila di mute, Ibu Mila. Yang Ibu Mila di mute, maaf. Oh iya, sebentar. Oh iya. Kalau di SD itu ketika selesai membaca, ya mungkin apakah ini inovasi atau bukan, tapi saya mencoba. Jadi di SD itu ketika selesai membaca, anak-anak menuliskan apa cerita yang dia baca itu sama penerbitnya di sebuah kertas warna-warni berbentuk daun, lalu ditempelkan di sebuah ranting yang nantinya akan menjadi suatu pohon, disebutnya pohon gelis. Gelis itu artinya gerakan literasi. Nah, yang kedua adalah ketika anak-anak selesai membaca, tidak hanya membaca saja, tetapi anak-anak melakukan review buku dengan 3 cara. Yang pertama adalah Ishikawa Fishbone, itu seperti tulang ikan ya, tulang ikan, di mana di dalamnya ada kotak-kotak 5W 1H, atau bahasa Indonesianya adik Simba ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di situ anak-anak merasa senang karena
Di sana anak-anak juga mewarnai. Jadi setelah selesai membaca, anak-anak mewarnai, membuat karya dari teknik mereview buku dengan Ishikawa Fishbone, sehingga hasilnya itu ketika dipajang itu sangat lucu-lucu, unik-unik dan menarik gitu ya. Itu juga bisa dijadikan suatu inovasi. Lalu juga teknik review dengan AIH ya, kalau nggak salah, yaitu alasan itu si buku dan hikmahnya. Ada juga dengan teknik Y chart ya. Jadi apa yang dilihat, didengar, dan dirasa setelah membaca buku tersebut. Nah, nanti mungkin inovasinya juga pada nanti akhirnya setelah anak-anak selesai membaca dalam kurun waktu yang ditentukan, anak-anak bisa membuat suatu pameran karya-karya hasil mereka ketika literasi, kan itu sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak sehingga anak-anak juga merasa senang. Lalu juga nanti anak-anak bisa dilibatkan di seperti lomba, kalau di SD itu FL2N, Festival Literasi, yang di dalamnya ada mendongeng, ada membaca puisi, seperti itu, ada membuat pantun, membuat cipta pantun, cipta syair, seperti itu. Ibu Bapak mungkin beberapa alternatif inovasi, kegiatan-kegiatan inovasi dalam pembiasaan literasi di sekolah. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Rosmila. Masya Allah, luar biasa sekali praktik baik yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok kami ya. Mungkin itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu dalam mempraktekkan budaya baca literasi ya, budaya literasi di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Mangga Bu Wiwin, mangga silakan Bu Wiwin. Aja ini sebenarnya ini informasi saja. Ini untuk meningkatkan literasi, ini ada gerakan literasi Nusantara atau Provinsi Jawa Barat selama 10 bulan ini Bapak Ibu. Kalau untuk inovasi literasi, kebetulan saya dari bulan April sekarang juga berbarengan dengan mengikuti talenta Nusantara, literasi Nusantara Jawa Barat. Jadi untuk inovasi literasi bisa Bapak Ibu ikuti. Ini termasuk ini berdampak sekali terhadap nanti sekolah masing-masing Bapak Ibu dan para siswanya. Ini bagus sekali, yaitu talenta gerakan literasi Nusantara gitu ya. Ini sebagai informasi saja untuk inovasi. Di sana di dalamnya itu ada trik bagaimana Bapak Ibu di sekolah untuk meningkatkan literasi. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih, Masya Allah ya, Bu Wiwin, luar biasa. Ditambah lagi ya, pengawas pembina SMP 25 itu Ketua Literasi Jawa Barat ya, Bu Wiwin ya, pembina betul, ya? Betul. Ya, Ibu Yulia. Itu luar biasa, Bu Wiwin dapat rezeki ya, support system yang alhamdulillah komplit gitu ya. Mangga selanjutnya Ibu siapa? Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya ya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tidak ada yang bertanya lagi. Kita melihat juga waktu sudah cukup mendesak untuk diakhiri ya. Saya akhiri saja mewakili kelompok kami mengenai presentasi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Evi ya, selaku tadi yang membuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mila. Waalaikumsalam. Ya, yang terima kasih Bu Mila dan teman-teman yang terutama Bu Mila yang telah memandu sesi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang telah bertanya, memberikan umpan balik, juga penguatan dan berbagi praktik baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi dan ruang kolaborasi dari kelompok B2 mengenai visi bersama, rumusan visi bersama dan nyata prakarsa perubahan telah selesai. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata ya. Saya kembalikan pada Ikhwan selaku fasilitator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.